kesaksian atau memberikan pesan-pesan kepada retreat kali ini, kami persilakan. Langsung. Apa saya tunjuk? Saya. Oh ya. Shalom semua. Shalom. Jadi saya sebagai panitia dokumentasi sekaligus sebagai perwakilan pengurus pemuda, saya sangat terberkati selama 3 hari 2 malam ini. Dari hari pertama sampai saat ini Tuhan terus berbicara dan menguatkan saya melalui setiap sesi dan momen ibadah ini. Yang pertama kan kita belajar dari tokoh Zakheus ya, tentang bagaimana hati yang sangat haus akan Tuhan, yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Lalu di hari kedua kita juga belajar tentang bahasa kasih, dimana saya bisa melihat bahwa kasih yang murni itu. Dan yang di tengah dunia kan kita tahu bahwa semakin kacau, terutama dalam hal penciptaan anak muda ya. Jadi kayak anak muda itu kan kalau zaman sekarang kan udah masuk media sosial, tapi kalau saya perhatiin penuh dengan manipulatif dan penuh dengan toksik. Jadi membuat saya berpikir, Tuhan bagaimana dengan masa depan saya kalau jika dunia muda-mudi itu seperti itu. Tapi malam itu Tuhan mengingatkan saya kembali, saya punya Bapa di surga, yang dimana Bapa yang mau mendengarkan pergumulan saya, yang peduli pada hidup saya dan yang mencintai saya dalam setiap pergumulan, termasuk soal jodoh. Jujur saat ini saya masih single, tapi saya menikmati musim saya. Tapi kalau membayangkan beberapa tahun kemudian itu membuat saya khawatir. Kan waktu kita dewasa kata waktu sangat cepat gitu. Terus namun saya bersyukur karena punya Bapak yang penuh kasih, yang kenal, yang dimana melalui Kristus Yesus kita jadi mempunyai Bapa yang di surga. Bersama Dia saya tidak merasa sendirian lagi, dan saya percaya pada waktunya selalu datang yang terbaik. Puji Tuhan, ini kesaksian saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang di belakang mungkin ada, mungkin bisa jadi perwakilan juga ya untuk orang dewasa juga, bisa share ke kita juga ya anak muda. Mungkin ada? IJH mungkin ada. Michelle yang mau bersaksi. Oh, Michelle, boleh. Sedikit aja. Diri aja kalau berdiri. Pengalaman kemarin. Ya. Boleh. Ke depannya. Oh, mau ke depan? Boleh. Ya, benar. Yang kemarin diajar sama pendeta Ibu Destri, saya mendapatkan pelajaran kalau kita harus menjadi anak yang harus taat kepada Tuhan dan juga selalu beribadah kepada Tuhan. Udah bisa. Ada lagi nggak bisa? Kita tepuk tangan buat Michelle. Kalau dari ya, thank you ya bisa sudah bagikan ya. Kalau dari saya mungkin diingatkan kembali sih soal menyatakan kasih kepada sesama ya, menyatakan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, diingatkan kembali sih. Memang ini retreatnya saya masa terberkati lah, diingatkan kembali juga. Gitu. Kalau dari saya sih itu aja sih. Oke, kalau ada tambahan lagi dari yang lain? Sekalipun sebagian besar dan mungkin hampir semua ya baru pertama kali
ketemu ya, saya bisa rasakan, saya belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Kelihatan dari keluarga-keluarga kita juga lagi pikir, saya sama istri saya. Kita di gereja kami sudah 5 tahun, kami belum pernah ada retreat. Ya, belum ada retreat. Saya pikir ini bagi saya pesan yang membekas ya, bisa ada keluarga-keluarga, anak-anak dan sebagainya gitu ya. Terus Ibu Gembala itu katanya dia yang pernah dengar saya waktu COVID dulu itu saya diminta untuk mimpin Zoom ya, untuk wanita nasional atau apa gitu ya. Nah, terus beliau pertama kali ya connect kepada saya dan saya memang cerita juga pelayanan umur dan sebagainya. Ya. Sekali lagi saya sangat diberkati ya, berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Jakarta memang apa ya, dekatlah Cibubur sama Jakarta. Tetapi kalau kita tidak pernah ketemu ya jadi jauh ya. Maka tadi saya tanya-tanya, saya lagi pikir tadi saya tanya-tanya sama Bapak, mana nih gereja GBB jembatan besi ini? Sudah dikasih ke sini, ke kanan, ke kiri, ke kanan, saya tahu. Ya. Karena mungkin sekarang saya mungkin nyamper ya pas ke sana, jadi ketemu Bapak Ibu sekalian itu indah luar biasa ya. Karena kita bersaudara dalam Tuhan ya. Dan saya berjanji juga untuk Yohanes saya akan doakan dia juga. Juga yang lain juga. Nah, orang Jawa punya pemahaman ini Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang baik, yang datangnya pasti dari Tuhan, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, pasti datang dari saya, tolong kembalikan juga kepada saya. Ya, supaya saya bisa memperbaiki, saya bisa mengevaluasi, saya bisa mengoreksi diri saya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini dan ini pesannya 10 angkanya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kita masih ada waktu sampai jam 7 malam kok di sini. Selamat siang, bahwa hari ini kita udah terakhir yang boleh terakhir. Tapi memang dapat saya, aduh, memang bagus sekali bagi saya dan Bapak pendeta sama Ibu ya, Bapak khotbahnya memang sangat bagus, sangat menarik kita dan apa ya, dan Pakai kalau jadi kaum satu ya. Jadi sekarang sakit punya nangkep cara dia terus di Sukabumi. bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya sih mau nggak ikut, tapi ya istri saya katanya harus kamu ikut. Ayah terpaksa mau kita ikut juga. Sayang sama suaminya juga. Ya, oke ya, terima kasih. Makasih singkat aja ya. Jadi susunya merasa bersyukur sama Tuhan ya, karena kita boleh bersama-sama ada kesempatan di tempat ini. Katanya awalnya dia nggak mau ikut ya. Memang ya susu pendaftar terakhir ya. Akhirnya istrinya Muilian yang minggu kemarin langsung bayar gitu kan. Nih bayar lah, biarin aja, kalau udah bayar dia pasti mau ikut ya. Boleh. Ada lagi yang lain? Saya mengucap syukur atas riset ini ada hikmahnya buat Bapak Benar dan dengan pendeta Ismail dan misi semua. Pengalaman baik saya di sini sangat tercukupi dan ada maknanya buat saya. Ya, terima kasih. Maknanya apa Sul? Dari tadi saya tunggu. Dari tadi susunya cuma ngomong ada maknanya, ada konsep. Pengalamannya banyak ya. Iya. Yang diterima dari pengajaran Ibu psikologinya senang. Terima kasih. Wah, hari ini sisi semuanya ya. Saya masih ada kesempatan ke di sini Sukabumi dari itu. Hui Siu Hui ya.
感谢牧师来到家中间来分享。感謝主帶領隻嚟，ngày tặng theo hai du ký lại là cái thuy siêu kia. Ngày xưa quý trọng thôi cái thuy siêu kia, ngày xưa chia ăn khai rồi thì chắc lại thuy siêu kia, chắc thay sẽ cao để bị chẳng cả được ha. Cảm謝主là hành hôm nay cái ký lại tham gia cái thuy siêu kia. Udah, makasih. Ya, saking sukacitanya ya. Tadi susunya bilang dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan sama Tuhan hari ini masih boleh mengikuti retreat. Dia sungguh sangat sukacita mengikuti retreat kali ini, di mana dapat bersama-sama dengan seluruh keluarga besar GPMBRI Jembatan Besi boleh ada gitu. Jadi dia merasa sangat senang sampai keyboard mau jatuh. Selamat siang untuk semuanya, Bapak Pendeta Gunali, sama si Mose ya. Saya juga mewakili semua teman-teman dewasa ya. Kita semalam sempat berbincang-bincang dengan teman-teman semua. Katanya penyampaian firman Tuhan Pak Pendeta sangat bagus, mudah diterima, bahasanya sederhana. Begitupun dengan Ibu Pendeta, Ibu Destri. Oh, Ibu Destri. Ya, di mana yang mengajarkan kita menyampaikan bahasa cinta kita. Saya juga mendapat hikmat dari mendapat berkat dari itu. Jadi saya juga memahami dan mengerti bagaimana itu bahasa cinta yang harus kita ungkapkan. Nah, begitu juga dengan kasih yang harus kita lakukan, kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, mengasihi sesama manusia. Tadinya saya tidak mengerti mengasihi sesama manusia bagaimana ya? Mungkin sesama kita ya saling mengasihi seperti saudara gitu. Ternyata mengasihi orang yang membutuhkan, yang butuh kita kasihi seperti fakir miskin. Nah, dari situ saya juga mendapat firman ya. Saya merasa terberkati oleh karena itu. Terima kasih kepada Pak Pendeta. Ya, nanti terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ayo, ada lagi? Terakhir semua. Ibu dari segala ibu, ayo semua. Ya, puji Tuhan ya. Segala kemuliaan hormat kita kembalikan bagi Tuhan. Amin. Ya, sungguh indahnya pertemuan kita kali ini. Lain daripada lain. Ada anak remaja, ada pra-remaja, ada pemuda, ada yang dewasa. Yang luar biasa, Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. GPMBRI Jembatan Besi menyediakan 2 hamba Tuhan ya yang luar biasa. Dan di luar dugaan saya, Ibu Pendeta ya yang bisa membawakan suatu perbedaan dari sesi-sesi yang biasanya kita atur gitu. Ini semua adalah pimpinan Roh Kudus. Karena orang kita tidak berpikir bahwa ini ada berhubungan dengan keluarga ya gitu. Tapi Tuhan telah memakai hambanya untuk menjelaskan sehingga ini banyak membantu dari keluarga-keluarga yang dari sana ya. Yang mereka kadang-kadang background budaya yang berbeda, dan semoga firman Tuhan yang telah dipaparkan ini membuka wawasan kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita. Dan melalui Pak Pendeta punya penjelasan, tadi Ibu Cuiha sudah mengatakan, wah penjelasannya sangat mudah dengan untuk diterima. Kiranya kita jangan cuma mengindahkan firman Tuhan, tapi kita harus melakukan ini pengharapan dari 2 hamba Tuhan. Amin gak Bu? Ya. Jadi meskipun sebagaimanapun kita semuanya hanya satu kunci apa yang harus kita perbuat setelah kita pulang. Khususnya adik-adik pra-remaja.
bukan hanya sampai di sini, tapi sekiranya kalian begitu kembali ke Jakarta bertekad menjadi penerus gereja pemberi jembatan besi. Amin. Amin. Nah, jadi tidak lagi untuk sakit, ya. Nah, dengan sukacita itu bisa menerobos segala penyakit, segala kekacauan, kerisauan, kegalauan kita, ya. Dan tugas anak-anak pra-remaja, doakanlah orang tua kalian yang belum percaya Tuhan. Amin. Amin. Naik dua putra. Amin. Oke, saya kiranya saya sampai di sini aja supaya kita semuanya dapat untuk merenungkan lagi firman Tuhan siang dan malam. Ya, amin. Amin.